yang tidak masuk. Siapakah ini? Muhammad Ridho Wibisono masuk. Ya. Muhammad Ihsan Maulana. Ya. Muhammad Nuri Huda. Ya. Muhammad Randy Saputra. Ya. Yoga Deva. Baik anak-anakku yang berbahagia, apa kabarnya? Sehat-sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Baik-baik, Bu. Mari kita fokus. Yes. Siap belajar hari ini. Ya, terima kasih. Kalian siap untuk pelajaran bahasa Indonesia? Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Karena kalian jurusan teknik ototronik, pernahkah kalian ke bengkel ototronik? Kalian mengamati apa saja di sana ya? Ya, mobil. Terus apa lagi? Mesin. Ada apa ya? Makhluk hidupnya. Ada kan di sana makhluk hidup? Ada. Ya. Apa? Hewan ya? Ya. Apa saja di sana? Burung. Ya, ada tikus. Gimana lagi? Ya, ada susah. Ada laba-laba. Baik. Nah, kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia hari ini apa? Karena kita mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Observasi itu mengamati, nah. Mengamati. Jadi kalian mengamati di bengkel ototronik sudah kalian lakukan. Nah, bagaimana kita akan mempelajari membuat laporan hasil observasi? Nah, kalau pelajaran yang lain dalam jurusan kalian teknik ototronik, kalian pasti disuruh untuk mengamati, kemudian nanti menyimpulkan. Nah, kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membuat teks laporan hasil observasi. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini, kita mempelajari ini adalah untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di sekitar kita. Setelah kita mengetahui informasi di sekitar kita, kita akan memahami. Dan setelah memahami, kita akan mencoba menulis informasi yang kita dapatkan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Anak-anakku, kalau melihat materi hari ini, teks laporan hasil observasi, ya, apa yang kalian ketahui tentang apa toh itu laporan? Siapa yang tahu? Laporan. Ciri dari laporan itu apa ya? Kalau misalnya di upacara bendera lapor, upacara bendera siap, berarti kalau kegiatannya sudah dilaksanakan atau belum? Ayo, siapa yang tahu? Laporan kegiatannya itu sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan? Ya. Sudah. Iya, sudah dilakukan. Karena kalian sudah melakukan, maka kalian harus melaporkan. Nah, jadi laporan hasil observasi, ya, atau disingkat dengan LHO, itu adalah apa? Tadi kalau laporan itu adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan, berarti pertanggungjawaban dari kegiatan tidak bagus yang telah dilaksanakan atau dilakukan. Baik, berarti kalian sudah memahami sedikit tentang apa itu laporan dulu. Nah, karena ini laporan hasil observasi, maka kegiatannya ini adalah pengamatan, ya. Jadi bisa ditambahkan pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk observasi. Itu ya, untuk laporan hasil observasi. Nah,
Anak-anakku, kalau kita membuat sesuatu pertanggungjawaban atau laporan, itu ada strukturnya atau sistematikanya. Ya. Namun sebelum kita mengetahui strukturnya, coba kalau kita akan mengamati sesuatu di bengkel, khususnya di bengkel elektronik, ya, ciri dari observasi itu bagaimana ya? Cirinya, ciri LHO dalam hal ini. Ciri-ciri LHO, karena adalah hasil observasi maka ada cirinya. Yang pertama adalah harus apa nak? Objektif. Iya, objektif, bagus, objektif. Tidak boleh merekayasa. Terus apa lagi? Logis. Logis, apa itu logis? Masuk akal. Bagus, masuk akal. Ada lagi? Informatif berarti itu memberikan informasi. Bagus, itu adalah ciri-ciri dari LHO. Bisa kalian cari sendiri untuk ciri-ciri yang lain, kalian mungkin menemukannya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri, sekarang kalau kita membuat laporan, ya, hasil observasi berbeda nah, membuat laporan yang lainnya. Ya, misalnya kalau laporan keuangan berbeda. Karena untuk laporan hasil observasi itu harus detail, harus detail. Ya. Nah sekarang struktur atau sistematikanya. Sistematika laporan hasil observasi. Yang pertama itu kamu harus menuliskan judul. Judul laporan hasil observasi tentang apa? Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Ya, bukan. Apa? Pernyataan? Ya, pernyataan umum. Ya, pernyataan umum. Kemudian? Ya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Kemudian? Deskripsi manfaat. Nah, manfaat. Ini adalah sistematika atau struktur dari laporan hasil observasi. Nah, sekarang kalian ingat kembali dengan kegiatan kalian di bengkel TOT. Bengkel TOT. Nah, di bengkel TOT tadi saya sudah bertanya apa saja yang kalian lihat selain mesin, kemudian ternyata ada makhluk hidup lainnya, ada hewan semut, kemudian apa? Cacing nggak ada ya? Ya, apalagi cicak. Kemudian burung juga ada, membuat sarang burung. Di situ laba-laba. Berarti kalau ada laba-laba, berarti kalian kalau di bengkel TOT harus membersihkan, sudah, ya. Jadi jangan merusak nanti alat-alat yang ada di bengkel. Baik anak-anakku, kalian sudah mengetahui tentang pengertian, ciri-ciri dan sistematikanya. Baik, untuk kegiatan berikutnya, ya, kegiatan berikutnya, kalian membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok, di mana kalian nanti akan membuat, ya, laporan hasil observasi dari apa yang sudah kalian lakukan di bengkel TOT. Ya, kalian bentuk menjadi dalam bentuk scrapbook atau buku tempel. Ya, silakan kalian membentuk kelompok. Jadi nanti kalian untuk tulisan kalian agar lebih indah, ya, kaitannya dengan kreasi dan ide kalian dalam membuat laporan hasil observasi dalam bentuk scrapbook. Kalian bisa memanfaatkan ini, jadi bisa ditulis ini, gitu ya. Baik, saya bagikan untuk kelompoknya, ya, butuhkan beberapa warna agar nanti scrapbooknya bagus.
buat, pokoknya buat. Baik. Baik, silakan untuk mempresentasikan. Ya, luar biasa untuk kelompok 1 dan berikutnya kelompok 2. Ya, kami untuk presentasi kalian pagi hari ini mempelajari teks laporan hasil observasi. Karena itu, Putri akan memberikan apresiasi yang luar biasa. Jadi kalau saya berikan bentuk hati kuning adalah kelompok yang baik dan di hati Putri. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya warna merah muda. Warna merah muda ini adalah kelompok yang kreatif. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anakku, hari ini kalian sudah mempelajari mengenai materi teks laporan hasil observasi. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin bertanya, apa yang kamu dapatkan dari materi RHO yang kita pelajari saat ini? Apa kira-kira siapa yang bisa menyampaikan? Ya, apa? Observasi dengan baik. Iya, dapat membuat laporan hasil observasi dengan baik. Mungkin kamu apa kira-kira? Saya bisa memahami tentang struktur nilai HO. Iya, sudah memahami tentang strukturnya, ciri-cirinya, gitu ya. Baik, ada lagi? Iya, apa ada? Dapat informasi cara membuat LO dalam bentuk spreadsheet. Iya, mendapatkan informasi bagaimana cara membuat laporan hasil observasi dalam bentuk spreadbook yang sudah kalian presentasikan. Baik anak-anakku yang saya banggakan, untuk pertemuan hari ini kita simpulkan materi tentang laporan hasil observasi. Seperti yang kita ketahui, laporan hasil observasi kegiatannya itu sudah dilaksanakan. Observasi kalian di backup POT, kemudian kalian membuat laporan hasil observasi itu, di mana ada sistematikanya atau urutan-urutannya, ya. Dan anak-anakku, untuk pertemuan berikutnya, kalian siapkan untuk mempelajari mengenai deskripsi, paragraf deskripsi, untuk memperkuat materi RHO pada hari ini. Dan siapkan pula untuk tes, ya, untuk penilaian setelah kalian mempelajari bab 1 tentang laporan hasil observasi. Baik anak-anakku yang hebat, kelas 10 TOT 2 pelajaran bahasa Indonesia hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.